Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali dapat berjumpa dalam acara renungan singkat hari ini. Renungan singkat pada hari ini berjudul Kuasa Roh Kudus yang Menguatkan, yang didasari dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa sebelum membaca firman. Tuhan, kami bersyukur ketika saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kehadirat-Mu, bukakan mata hati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat membaca, memahami, mengerti, dan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Namun saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dan 11. Selengkapnya Bapak Ibu dapat membaca secara pribadi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya lanjutkan dengan ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, pada hari Pentakosta, orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat untuk memenuhi perintah Tuhan, yaitu yang ada dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Mereka dalam kondisi ketakutan. Mereka tidak berani menceritakan situasi mereka kepada orang luar. Nah, dalam peristiwa ini ada 3 fenomena yang dirasakan mereka ketika turunnya Roh Kudus saat itu, yaitu suara, penglihatan, perkataan. Yang pertama, mereka mendengar suara seperti tiupan angin. Yang kedua, mereka melihat lidah-lidah seperti api yang hinggap pada orang-orang percaya. Mendengar, melihat, dan yang ketiga, mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Luar biasanya, meskipun mereka berkata-kata dalam bahasa lain, namun berita yang mereka sampaikan adalah sama, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Sungguh sangat mencengangkan peristiwa itu, sekaligus menimbulkan kebingungan bagi orang-orang yang menyaksikan hal itu. Mereka heran. Dalam hati mereka bertanya, siapa yang melakukan hal ini dan dengan kuasa apa? Berasal dari mana? Kebingungan, keheranan, ketercengangan melingkupi mereka. Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa turunnya Roh Kudus menunjukkan bahwa Allah sanggup
memenuhi janjinya, mengirimkan Roh Kudus yang menolong, memampukan, dan menguatkan kepada orang-orang percaya. Ada dua hal yang bisa saya bagikan dalam peristiwa ini. Yang pertama, melalui pekerjaan Roh Kudus, orang-orang percaya dikuatkan untuk memberitakan Kristus kepada orang bukan Yahudi. Dan yang kedua, dalam kuasa Roh Kudus mereka dikuatkan untuk terus melakukan dan mengajarkan hal-hal yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Melalui kuasa Roh Kudus kita dikuatkan dan dimampukan untuk mewartakan Kristus kepada sesama kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa menguatkan kita untuk terus melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.